Oke, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang merger dan akuisisi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Esther Oktaviane Baho dengan NIM 139. Saya Muhammad Rendi Ardana dengan NIM 130. Saya Nur Halimah dengan NIM 127. Saya Hanundiaratul Ais dengan NIM 091. Saya Octavia Rosti Dwi Putra NIM 133. Oke, jadi kita akan mulai ke topik pembahasannya. Untuk yang pertama yaitu adalah definisi merger dan akuisisi. Merger itu merupakan salah satu upaya atau langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Sedangkan akuisisi itu merupakan suatu upaya mengambil alih perusahaan dengan tujuan untuk mengendalikan operasi, membuat strategi dan target perusahaan, memperluas skala operasional pasar untuk menciptakan energi, diversifikasi produk dan layanan, akses teknologi dan sumber daya, dan untuk strategi mengurangi persaingan di pasar. Lanjut. Selanjutnya yaitu contoh perusahaan besar yang melakukan merger dan akuisisi. Untuk perusahaan yang melakukan merger yaitu yang pertama Disney dan Century Fox, yang kedua Exxon dan Mobil, yang ketiga Daimler dan Dealer, dan yang melakukan akuisisi yaitu Facebook dan Instagram, yang kedua Microsoft dan Google, yang ketiga Amazon dan selanjutnya yaitu tabel perbandingan dan perbedaan merger dan akuisisi. Berdasarkan definisinya, merger merupakan upaya menyatukan dua atau lebih dari perusahaan dan membuat perusahaan baru. Definisi dari akuisisi yaitu upaya perusahaan dari perusahaan lain untuk kemudian dipindahkan. Dari aspek entitas baru, perusahaan baru dibentuk penggabungan dari dua atau lebih perusahaan. Dan akuisisi merupakan perusahaan target dari perusahaan yang akan diakuisisi dan dikendalikan. Dari aspek kontrol dan kepemilikan, merger kontrol kepemilikan dibagi antar pemilik perusahaan yang digabung. Dan untuk akuisisi, pihak pengakuisisi mengambil alih kontrol dan kepemilikan perusahaan. Dari nama perusahaan, merger menggunakan nama baru atau kombinasi antara perusahaan yang digabungkan. Dan akuisisi tetap menggunakan nama perusahaan pengakuisisi. Tujuannya, sinergi, efisiensi, memperluas pasar. Untuk akuisisi, ekspansi, diversifikasi, penguasaan pasar, teknologi baru. Dari aspek persetujuan, merger persetujuan bersama antara kedua belah pihak dan akuisisi bersifat sukarela dan dampak terhadap merger yaitu organisasian baru, akuisisi, restrukturisasi, dan pengurangan staf tergantung dengan strategi. Dan untuk regulasinya, merger memerlukan persetujuan dari otoritas anti monopoli dan peraturan lainnya. Sedangkan akuisisi memerlukan regulasi, sama akuisisi besar. Untuk proses integrasi, merger budaya dan sistem dari dua entitas yang setara. Sedangkan akuisisi integrasi dari pihak pengakuisisi yang lebih dari satu orang. Contoh dari merger ini dan Pixar. Dan untuk akuisisi dan Instagram. Berikut merupakan motif dan tujuan dari merger dan akuisisi. Nah, yang pertama itu motif dari merger dan akuisisi seperti itu. Yang pertama itu ekspansi pasar, yang kedua
diversifikasi produk atau layanan, yaitu memperluas portofolio dan mengurangi risiko ketergantungan pada suatu jenis pasar. Kemudian yang ketiga itu sinergi operasional atau mencapai sinergi. Yang keempat ada akses operasional usaha. Kemudian yang kelima meningkatkan skala ekonomi atau pencapaian target ekonomi dan mengurangi harga produksi. Kemudian mengurangi persaingan dan meningkatkan kekuatan pasar atau peningkatan pangsa pasar. Lalu meningkatkan nilai saham dan optimalisasi pajak. Nah, untuk tujuan dari merger dan akuisisi sendiri itu yang pertama sinergitas keuangan, manajerial dan operasional. Kemudian yang kedua meningkatkan efisiensi, diversifikasi, kekuatan pasar dan pencapaian internasionalisasi. Dan yang ketiga meningkatkan struktur kapital. Lalu yang terakhir meningkatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, contoh konkret bagaimana merger dan akuisisi dapat mencapai tujuan. Contohnya, Amazon dan Whole Food Market pada tahun 2017, Amazon mengakuisisi Whole Food Market dengan nilai sekitar 13,7 miliar dolar. Akuisisi ini memungkinkan Amazon untuk memperluas kehadirannya di pasar retail fisik, khususnya di sektor makanan organik dan premium, serta memperkuat posisinya dalam industri bahan makanan. Berikut ini faktor-faktor yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan merger dan akuisisi, yaitu meningkatkan pangsa pasar, sinergi operasional, efisiensi biaya, diversifikasi produk atau layanan, meningkatkan keterampilan manajemen dan teknologi, mengurangi persaingan, pemenuhan persyaratan perundangan, penambahan modal kerja, pajak, dan pertumbuhan cepat. Selanjutnya ada dampak merger dan akuisisi, di mana di sini terdapat dampak dari perusahaan, karyawan, dan juga industrinya. Yang pertama ada evaluasi dampak merger dan akuisisi terhadap perusahaan. Dampak positifnya dapat meningkatkan ekonomi serta efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya terdapat diversifikasi produk dan peningkatan pangsa pasar. Nah, dampak selanjutnya itu dapat mengembangkan dan melebarkan usahanya ke berbagai bidang bisnis dan ke berbagai lokasi sehingga dapat lebih menguasai pasar untuk meningkatkan spesialisasi auditor dan peluang yang ditawar oleh perusahaan untuk hasil merger semakin besar. Selanjutnya ada melakukan merger, masing-masing perusahaan dapat melengkapi kekurangannya satu sama lain. Merger dan akuisisi dapat menambah nilai perusahaan di mata investor. Untuk dampak negatifnya sendiri, adanya pembebanan keuangan bagi perusahaan karena tingkat akuisisi yang tinggi. Suatu perusahaan mungkin akan kehilangan nilai citra dan merek, dan adanya integrasi yang sulit seperti integrasi budaya, sistem karena proses merger yang dapat memakan waktu. Di sini terhadap karyawan untuk dampak positifnya, dengan adanya merger dapat berpengaruh positif bagi karyawan karena adanya peluang baru untuk naik jabatannya. Terus ada perubahan fasilitas yang lebih baik bagi karyawan dan yang terakhir dengan adanya merger dapat membuat karyawan memunculkan fungsi baru yakni adanya pelatihan yang dapat memunculkan peran baru bagi para karyawan. Untuk dampak negatifnya, merger dapat berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas karyawan karena adanya perubahan beban kerja yang diberikan. Selanjutnya, tingkat PHK yang tinggi atau pengangguran pada sumber daya manusia. Dan terdapat perbedaan budaya yang dapat menimbulkan konflik antar karyawan. Dampak terhadap industri yang positif bermanfaat untuk menambah kekuatan dan sumber daya sehingga menciptakan terjadinya efisiensi dan jangkauan pasar yang lebih luas. Dapat meminimalisir terjadinya persaingan yang kotor di dalam suatu industri dan terdapat perubahan dinamika persaingan yang terjadi. Untuk dampak negatifnya, adanya praktik monopoli yang dapat merugikan konsumen dan terdapat konsolidasi yakni pengangguran variasi dan pilihan produk bagi konsumen.
Di sini ada potensi manfaat resiko dan merger, resiko merger dan akuisisi, di mana terdapat manfaat merger dan akuisisi. Yang pertama ada manfaatnya dan nanti akan dijelaskan resikonya. Untuk manfaatnya di skala ekonomi, merger dan akuisisi mendasari semua kegiatan ekonomi dan bermanfaat bagi perusahaan karena akses terhadap modal semakin meningkat. Terus biayanya lebih rendah karena volume tinggi. Dan em, kegiatan tawar kegiatan tawar-menawar lebih baik dengan distributor. Untuk ruang lingkup ekonomi, merger dan akuisisi dapat memberikan ruang lingkup ekonomi yang lebih luas karena perusahaan dapat memanfaatkan permintaan klien yang jauh lebih besar. Yang sinergi, perusahaan lebih bersinergi karena dua perusahaan bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang lebih kuat. Dan yang terakhir, menciptakan nilai oportunistik. Ini ketika perusahaan berada dalam kesulitan keuangan, mereka dapat membuat kesepakatan untuk mempertahankan perusahaan, sehingga pembeli mendapatkan keuntungan dari penambahan nilai langsung sebagai konsekuensi langsung dari transaksi. Di sini ada risiko dari merger dan akuisisi. Eh, yang pertama ada melebih-lebihkan perusahaan sasaran, artinya suatu perusahaan dinilai terlalu tinggi yang menyebabkan pembayaran yang berlebihan dan laba atas investasi berkurang sehingga membebani keuangan. Terus proses uji tuntas yang tidak memadai. Hal ini terjadi ketika suatu perusahaan merasa aman pada perusahaan yang salah, namun realitanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap finansial mereka. Selain itu, dapat merusak reputasi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada keterlibatan pemilik terbatas. Ini maksudnya perusahaan membayar beberapa badan hukum dengan berasumsi bahwa bantuan yang dibayar dapat mengendalikan semuanya sehingga menurunkan produktivitas kinerja perusahaan. Dan yang terakhir itu ada peluang untuk menciptakan sinergi hilang. Suatu perusahaan mengakuisisi kurang berhasil dalam memperoleh keuntungan dari sebuah integrasi sehingga menyebabkan kinerja keuangan buruk dan kurang laba atas investasi bagi perusahaan. Di sini ada dampak positif dan negatif merger dan akuisisi terhadap perusahaan, karyawan, dan industri. Yang pertama ada meningkatkan profitabilitas perusahaan, terus memperluas market share, dan yang terakhir itu menyatukan lini-lini terkuat terhadap dua perusahaan. Untuk dampak negatifnya, konflik kepentingan antar pimpinan, adaptasi budaya perusahaan, resiko perpecahan saat terjadi efisiensi, dampak pada karyawan, dan dampak pada industri. Untuk selanjutnya di sini ada contoh dari akuisisi, di mana pada contoh kali ini ada akuisisi gagal. Pada kasus PT Bank Yuda Bakti Tbk yang berkonsentrasi pada layanan e-banking, perusahaan yang melakukan akuisisi atas PT Bank Yuda Bakti adalah PT Akulaku Silver Indonesia sebagai pemegang saham baru melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Jumlah kepemilikan atas pengambil alihan awal 8,9% dan bertambah 20,98% pada Maret 2018 usai proses privat placement PT Bank Yuda Bakti Tbk. Kemudian PT Bank Yuda Bakti Tbk memutuskan mengganti nama perusahaannya menjadi PT Bank Neo sebagai bentuk aspirasi atas dukungan yang diberikan. Komitmen dari PT Bank Neo Commerce adalah menjadi bank retail yang melayani kebutuhan segmen pasar milenial. Kemudian dapat dilihat dari tahun ke tahun harga saham mulai tahun 2017 yaitu Rp3.398, 2018 itu 284, kemudian 2019 perusahaan mengalami penurunan dengan persentase 0,35%, dan pada tahun 2016
2018 harga sahamnya itu Rp283, tahun 2020 Rp288, tahun 2021 Rp2.630. Harga saham yang mengalami kenaikan setelah akuisisi pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan, yaitu Rp645 dengan persentase penurunan 75%. Kemudian pada yang berhasil, di sini ada contoh pada Bank BRI, yaitu krisis moneter yang menyebabkan perbankan di Indonesia menjadi buruk karena dolar naik dan rupiah turun. Kebutuhan masyarakat menjadi mahal karena inflasi. Kemudian keputusan banyak diambil oleh Bank BRI untuk mengakuisisi Bank Agroniaga Tbk untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan agar perbankan dapat mengelola keuangan dengan sehat dan menumbuhkan kinerja keuangan yang baik. Kemudian dapat dilihat untuk hasilnya, yaitu nilai CAR mengalami peningkatan setelah akuisisi dari 16,05% menjadi 17,20% yang menyebabkan perusahaan solvable. Kemudian nilai rasio PDR turun mulai dari 6,08% menjadi 3,83% karena pengelolaan aktiva yang baik. Nilai ROA meningkat karena laba perusahaan semakin baik dan terlihat. Kemudian nilai BOGO turun dari 100,05% menjadi 89,06%. Nilai LDR turun dari 99,69% menjadi 80,40%, yang artinya ada pengelolaan yang baik pada keuangan. Aspek ROA mengalami kredit yang sehat pada 2 periode sebelum akuisisi, pada triwulan 1 mulai dari April sampai Juni 2009, dan triwulan ke-8, yaitu mulai Januari 2009 sampai Maret 2011. Dan nilai CAL bernilai 0, hal itu dikarenakan kerugian tahun sebelumnya dengan jumlah sebelum pajak. Selanjutnya untuk kesimpulan, dari faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kegagalan adalah pada pengelolaan aktiva yang dapat menghasilkan laba kembali untuk menjadi aset dan tanpa adanya dana yang macet kepada nasabah. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami buka diskusi di kolom komentar. Teman-teman bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan yang kurang jelas, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.